Shalom kekasih Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Priscilla dalam acara Bersaksi Yuk. Kiranya kita semua saat ini dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan satu apapun, bahkan kita diberkati semakin menyala-nyala di dalam Tuhan untuk menceritakan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa kuatnya Allah kita di dalam hidup kita. Saat ini kita sudah kehadiran narasumber terbaru kita, Om Erwin. Halo, shalom. Apa kabar Om Erwin? Puji Tuhan, baik. Sehat. Oke. Boleh saya minta tolong untuk pakai seat beltnya Oh, iya. dulu. Safety first ya. Bagaimanapun kita harus tetap memperhatikan keselamatan. Oke, Om Erwin. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena di sela-sela kesibukan Om Erwin, bahkan hari ini setelah berkhotbah, Om Erwin boleh menyempatkan untuk ada bagi kita semua dalam Bersaksi Yuk ini. Terima kasih loh Om Erwin. Sama-sama. Luar biasa. Tapi tahu nggak Om Erwin, hari ini tuh saya sebenarnya mau minta maaf ke Om Erwin. Kenapa? Secara official saya mau meminta maaf karena waktu pertama kali saya tahu Om Erwin sekitar 3 tahun yang lalu itu, saya pernah berburuk sangka ke Om Erwin. Saya bilang ke suami saya gini, "Be, kayaknya Erwin itu dia nggak suka sama saya. Kayaknya dia nggak seneng deh sama saya." Terus si Wayan langsung tanya, "Emang kenapa?" gitu. Saya bilang, "Iya, kayaknya setiap kali saya ngomong atau sapa, kayaknya dia gak suka aja gitu sama saya." Terus suami saya bilang, "Enggak, Erwin itu memang seperti itu, karakternya dia seperti itu, dia cuek, gak banyak ini, tapi dia bukan berarti itu gak suka sama kamu gitu, itu perasaan kamu aja karena belum pernah kenal, masih baru, gak mungkin kan udah kayak heboh gitu, gak mungkin juga." Terus seiring dengan berjalannya waktu, kemudian kami berdua dipertemukan dalam sebuah organisasi pengurus di GPDI Sosyanim. Om Erwin menjabat sebagai sekretaris gereja, saya sebagai bendahara. Nah, di situ ada koneksi yang lebih dalam. Akhirnya kan kadang kalau misalnya saya perlu apapun, surat ini dan itu, saya bilang, "Om Erwin, boleh nggak bantu saya untuk buatkan ini dan itu?" Dan Om Erwin selalu bilang, "Baik Bu," responnya selalu baik. Jadi saya berpikir, saya merasa bersalah sekali saya. Walaupun Om Erwin mungkin tidak merasa, tapi ya. saya merasa bahwa saya harus meminta maaf karena saya pernah berburuk sangka kepada orang yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi semoga dimaafkan ya Om Erwin. Dimaafkan. Gak apa-apa. Tapi Om Erwin, kan Om Erwin ini saya melihat sosok yang sangat teratur, disiplin, dengan apa yang Om Erwin saat ini lakukan itu nggak neko-neko lah sebagai salah satu anak pemuda gitu kan. Emang dari kecil Om Erwin itu nggak pernah awut-awut apa, bahasa Jawanya tuh nggak pernah ngawur, nggak pernah begini dan begitu gitu ya? Benar, tapi dari kecil karena dididik, karena saya dididik sama kakek, Ya. nenek, kemudian kakek ini mendidik anak-anaknya mengadopsi sistem didik militer. Jadi Keras ya. jadi keras. Jadi sudah ada jam-jam, ada aturan-aturannya. Di sekolah jam segini, pulang dari sekolah sampai di rumah, makan siang, setelah makan siang tidur, bangun Ya. tidur, main berapa menit, 5 menit atau 10 menit, mandi, kemudian belajar. Jadi sudah ada aturan-aturan, jadi sudah didisiplin dari kecil. Kemudian udah tinggal sama beberapa keluarga, karena sekolah berpindah-pindah tempat, pindah-pindah sekolah maksudnya. Jadi di sekolah yang satu, nah tinggal dengan keluarga ini, kemudian pindah lagi sekolah di sini, tinggal lagi. Nah, jadi ada beberapa pola didikan dari, kan setiap keluarga pola didiknya Metodenya beda-beda. ya. Nah, jadi dari situ, jadi dapat pola didikan yang disiplin,
Nah kemudian saya kan dulu orangnya apa istilahnya, cepat sekali merasa apa istilahnya kalau sekarang baper gitu ya. Baper. Jadi cepat, Sensitif. ya sensitif. Jadi kadang kalau ngomong terus lihat orang ekspresinya gimana gitu, ini kayaknya nggak suka atau ini. Nah jadi ketika tinggal sama orang itu kita bersihin atau apa gitu, nah terus lihat ekspresinya kok nggak senyum, saya sapa ini saya buat salah apa nah dari situ ini harus peka dari situ. Nah dari situ mulai belajar, oh ya harus dari kecil itu sudah dididik. Oke. Makanya sekarang jadinya Sampai lebih teratur ya. Tapi waktu kecil berarti berpindah-pindah ya? Ya. Dari satu keluarga, apa yang melatar belakangi Om Erwin bisa berpindah-pindah? Maksudnya tinggal bersama keluarga satu dengan keluarga yang lain? Nah saya ini agak unik ini karena yang unik-unik nih yang harus kita saksikan nih. Orang tua saya, ibu, bapak kandung itu latar belakang Muslim. Oke. Tapi kok bisa Kristen gitu? Oh, nanti ada yang tanya nih, kok bisa sekarang jadi bersaksi yuk untuk Tuhan Yesus? Nah, Gimana tuh? Jadi dari kecil itu saya sudah dibesarkan sama kakek sama nenek. Yang mereka juga Muslim. Ya, kakek sama nenek Kristen. Oke. Kemudian ibu menikah dengan papa yang dari seberang Muslim. Nah, kemudian saya anak pertama. Oke. Nah, saya kurang tahu situasi waktu itu. Nah, akhirnya saya dibesarkan sama kakek sama nenek. Nah, sampai sekarang mama saya tahu di mana dan sering ketemu. Nah, masalahnya bapak saya belum pernah ketemu. Belum pernah lihat wajahnya, lihat fotonya, belum pernah. Bahkan namanya aja cuman orang bilang nama panggilan saja, yang nama lengkapnya, orangnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, tinggal di mana. Nah itu nggak tahu sama sekali. Dan sekarang Om Erwin udah umur? Sekarang menjelang 27, masuk 27. Dan selama 27 tahun itu Om Erwin belum sama sekali tahu sosok bapak kandung itu ya? Belum ya, ketemu belum selama 27 ya. Iya. Apa yang Om Erwin saat ini rasakan? Kalau sekarang sih dengan latar belakang tidak mendapat didikan dari ayah, pasti haus figur ayah itu masih sampai sekarang. Jadi, ya meskipun tidak sebesar dulu, karena kalau yang sekarang kan saya merasa sudah punya bapak yang selalu ada, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, tapi ya itu rasa penasaran, ingin cari tahu papa ini gimana orangnya. Ingin tahu aja ya. Oke. Tapi ketika tumbuh di waktu kecil, bertumbuh di dalam keluarga yang bukan keluarga inti berarti ya. Tidak dibesarkan oleh orang tua kandung secara utuh, bahkan tidak tahu sosok figur seorang ayah. Kemudian harus juga berpindah-pindah dari sekolah satu ke sekolah yang lain, begitu? Ya. Keluarga satu dengan keluarga yang lain. Pada saat itu bisa tidak dijadikan sebuah faktor alasan untuk Om Erwin bisa bertumbuh tetap menjadi seorang yang saya kenal sekarang gitu? Apakah memang dari dulunya itu Om Erwin tipe yang nggak neko-neko, atau karena banyak di luar sana orang yang kalau dari broken home itu mereka jadi nggak karu-karuan karena itu adalah sebuah ekspresi pelampiasan mereka. Kalau Om Erwin dulu bagaimana? Dulu ya hal itu sempat ngalamin juga untuk pemberontakan, cari istilahnya pergaulan bebas, Pelampiasan ya? Pelampiasan, cari pokoknya buat onar untuk dapat perhatian orang. Nah, itu meskipun dapat didikan, ya meskipun orang bilang kasih sayang kakek ke cucu itu besar, Iya. tapi
yang anak butuhkan ini kan figur ayah, Mm-mm. bukan. Nah itu jadi banyak hal yang saya lampiaskan dari dulu itu, Pak. Ya istilahnya di depan di rumah Mm-mm. alim istilahnya, tapi ketika di luar rumah ya Gak karu-karuan. kalau ya jadi Berantem pernah. ya pernah juga sih, Jadi- antar sekolah. Nah, sampai antar sekolah gitu ya. Ya jadi Berarti pernah juga mengalami yang namanya fase ketika bertumbuh itu menjadi orang yang sangat rebel, yang penentang, pengen mencoba segala sesuatu, ibaratnya nakal lah ya. kali ya pernah itu. Senakal apa dulu Om Oh, Erwin? dulu itu kalau bisa bilang nakal itu gimana ya, saya dulu mungkin ya bersyukur sih di tempat waktu saya dibesarkan itu, Mm-mm. tempat saya itu mungkin ya narkoba belum masuk. Kalau udah kenal di situ mungkin udah coba juga tuh. Jadi semua dulu tuh karena saking butuh perhatian, mau diperhatikan. Butuh pengakuan. Jadi dulu saya tuh bergaul nggak seumuran saya. Oh ya? Ya, jadi bergaul itu sama orang-orang yang usianya di atas saya. Oke. Saya usia 13 tahun, Mm-mm. teman-teman pergaulan saya itu yang 18, 20, Wow. 21 tahun. Nah, supaya ketika saya bergaul dengan mereka, saya kan paling kecil itu. Iya. Saya diperhatikan. Jadi diperhatikan. Nah, itu wah, senang saya. Jadi ternyata dengan begitu saya ternyata salah Mm-mm. bergaul dengan orang-orang yang jadi diajak hal-hal yang nakal, Mm-mm. rokok, minum, semua. Jadi Berantem. kadang kalau ada berantem gitu ya udah ajak ayo ini ikut. Jadi karena kalau nggak ngikut rasanya kok saya sendiri Kurang afdol ya. ya kurang, Tertinggal gitu, Ya, merasa tertinggal ya. nanti dikucilkan, ya udah ikut. Nah akhirnya lama-lama kelamaan jadi apa istilahnya nyaman di situ ya. Mm-mm. Nyaman ada di dalam pergaulan itu. Yang padahal mungkin pada saat itu Om Erwin tahu bahwa hal itu tidak baik kan? Atau menikmati saja? Karena waktu itu belum seperti sekarang. Jadi karena dulu ya belum terlalu mengenal kebenaran, belum terlalu paham tentang Alkitab. Ya memang dari kecil dididik secara Kristen, tapi ya orang bilang Kristen KTP lah. Oke. Kristen tanpa pertobatan, jadi nggak jadi hidup ya pokoknya bergaul jadi Seenaknya sendiri. Oke. Jadi waktu itu merasa ini salah, nggak ada merasa Nggak merasa salah ya, merasa baik-baik saja baik-baik ya. saja, ya. Oke. Iya. Tapi kok bisa pada akhirnya sekarang Om Erwin menjadi mengenal kebenaran itu, mengenal juru selamat itu? Nah itu kalau diingat luar biasa, karena sebelum bertobat saya dari Ambon, Mm-mm. kemudian datang ke Bali. Ya. Awalnya ditanyakan cita-citanya mau jadi apa. Mm-mm. Saya bilang kedokteran atau otomotif, tapi lebih condong ke kedokteran. Ya. Karena dari situ dari SMP Mm-mm. sudah mulai belajar bagaimana biologi. Ada yang bilang kalau perawat itu lihat luka-luka sampai belajar gimana lihat darah biar nggak pusing. Mm-mm. Pokoknya masuk SMA ambil yang jurusan IPA, pokoknya harus ke kedokteran. Mm-mm. Kemudian sampai disuruh ke Bali, datang ke Bali. Awalnya mau ke Manado, katanya kuliah di Manado aja. Ternyata nggak bisa, ke Bali aja karena ada paman di Bali. Oke. Teman saya ada di Bali, tinggal di Sesetan, kemudian ajak ayo ke Bali. Nah waktu diajak ke Bali, waktu itu saya masih kecanduan berat. Kecanduan apa nih? Minum-minuman keras, rokok, terus ya pacaran yang
ya orang bilang pacaran nakal. Pacaran ngawur ya. Ngawur, ya. Oke. Pacaran bebas lah ya. Pacaran bebas. Mm-mm. Kemudian pas datang ke Bali itu wah masih kecanduan. Mm-mm. Dan seingat saya waktu saya ke Bali itu saya ada bawa bekal rokok Marlboro 2 bungkus Marlboro merah. Masih ingat itu, sama korek saya udah bekal ini. Heeh. Ketika sampai di Bali ternyata om saya nggak merokok, nggak minum, orangnya pola hidup sehat. Mm-mm. Wah, terus bilang kalau kamu mau di Bali mau sini harus bisa lepas semua. Aduh, Mm-mm. nggak bisa ini. Jadi awal pertama itu berat. Aduh merokok ini, aduh rasanya mulut ini Nggak enak nggak banget ya. Aduh, pokoknya apalagi pas di depan itu ada tetangga yang Ngerokok juga. aduh itu rasanya Pengen juga. pengen, tapi nggak bisa. Mm-mm. Nah kemudian singkat cerita mau masuk ke kampus yang perawat, Mm-mm. ternyata biayanya mahal. Oke. Budgetnya nggak cukup. Ya. Terus dia bilang, kamu mau ini nggak masuk sekolah teologi? Sekolah teologi ada 2 jurusan, Mm-mm. TAK pendidikan agama Kristen sama teologi. Saya bilang wah kalau teologi jadinya apa itu? Ya gitu jadi pendeta. Pendeta. Waduh, Mm-mm. saya ingat wah mana mungkin saya enggak 180 derajat ya. Oke, akhirnya bilang ya oke masuk ini aja apa namanya pendidikan agama Kristen. Awal-awal itu ya pertama nyampe sini kecewa juga sih, tujuannya lain tapi sampainya dapatnya lain kan, kecewa lah. Ya udah deh, udah nyampe sini daripada pulang tangan kosong istilahnya gitu. Iya daripada balik kucing ya. Ya, Akhirnya dengan ya udahlah gitu ya. awalnya Terpaksa dengan Nah, berat hati. Kemudian ada mahasiswa tempat yang saya daftar ini, mm-mm. dia nanya, kamu percaya Yesus? Saya bilang, ya saya percaya Yesus. Orang saya dari kecil Kristen, Mm-mm. rajin ke gereja. Mm-mm. Terus ada pertanyaan yang membuat saya bingung. Dan situ apa istilahnya blank atau apa istilahnya? Bingung mau jawab apa. Mm-mm. Ditanya. Seumpama kalau misalnya hari ini kamu mati atau meninggal, nah kamu katakan kamu Kristen, kamu yakin bahwa kamu diterima oleh Tuhan masuk ke surga? Saya mau bilang yakin, saya Nggak masuk yakin. surga. Tapi ingat, wah saya kayak gini. Iya ya. Tapi kalau mau bilang enggak, ya kan Tuhan bilang orang yang percaya. Jadi saya nggak jawab, saya bilang kayaknya masuk. Oh kamu masih ragu-ragu. Nah dari situ udah ditantang. Mm-mm. Nah dari situ ditantang, kemudian saya ingat itu tanggal 31 Juli Mm-mm. 2014. Nah situ saya ditantang, pokoknya harus bertobat, lahir baru istilahnya, lahir Mm-mm. baru. Ya. Nah dari situlah akhirnya mulai belajar meninggalkan hidup yang lama. Jadi percaya tinggalin merokok, tinggalin kecanduan minuman keras, Mm-mm. pornografi, semua itu dari situ mulai Berkomitmen untuk Berkomitmen, berubah. ya. Mm-mm. meskipun awal-awalnya berat. Pasti. Karena tidak mudah, apalagi yang kita namanya, karena kita sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal itu, kemudian kita harus merubah dengan berbeda jalur ya, ini sangat berbeda, pasti berat. Tapi apa yang membuat Om Erwin tetap, kan tadi dibilang bahwa berat nih, tapi bagaimana Om Erwin bisa tetap di jalur itu, iya. Nah, prosesnya menurut saya sih panjang dan menurut saya berat buat saya. Ya. Belum tentu orang menilai apa yang proses yang saya alami itu, tapi menurut saya itu berat. Karena pas waktu masuk kuliah semester pertama, itu berat. Harus tinggal di kampus yang peraturannya nggak boleh pacaran, nggak boleh gonceng lawan jenis, naik motor nggak boleh bergoncengan lawan jenis.
meskipun saudara, kemudian nggak boleh merokok, boleh minum. Nah, wah, ini berat. Oh, ini Menyalipkan diri ya. awal-awal itu ya dikit-dikit sih. Maksudnya Curi-curi cari-cari, kesempatan ya. lah ya. Tapi kemudian belajar di situ, ada satu dosen yang kasih pelajaran tentang konsep keselamatan. Nah, dari situlah saya berpikir, oh iya ya, kalau saya sudah lahir baru, terus saya membayangkan tadinya saya dapat pakaian putih, kemudian kena becek di noda, kemudian ada orang, ibu saya seumpama membersihkan baju itu, membeli pemutih dengan jadi payah yang harus menahan lapar seumpama gitu. Pengorbanan ibu untuk bisa membersihkan baju saya. Kemudian baju itu sudah bersih, kemudian dipakaikan kepada saya. Nah, saya sudah tahu baju ini ibu saya bersihkan dengan susah payah, lalu ada ajakan Untuk menodai itu. Dan ketika saya menodai itu, saya merasa bersalah, kenapa apa mungkin bisa. Waktu itu saya berpikir, apakah bisa ya noda gini masih bisa dibersihin gitu kan, karena sudah dibersihin terus masih nggak mau dibersihin lagi. Nah, saya berpikir gitu, jadi saya berpikir saya mulai komitmen, harus tetap menjaga kekudusan pokoknya dari awal itu. Jadi meskipun dulu awal-awal itu ya merokok sih masih bisa ditahan ya, sudah bisa. Minuman keras ya meskipun sempat sih beli bir. Karena kebetulan di kampus itu asrama itu nggak jauh, ada sekitar 100 meter. Iya. Ada minimarketnya. Jadi kalau kadang malam jam 10 gitu pura-pura izin gitu. Untuk beli bir. Tapi bukan untuk ini, jadi pelan-pelan untuk bisa. Ada proses yang perlu ya dilalui. Karena untuk dari akhirnya kecanduan berat, jadi dari awalnya satu hari bisa misalnya 4 kaleng, nah pelan-pelan dari turun kedua sampai 1, nah sampai nggak sama sekali. Sampai saat ini tidak. Nah waktu itu juga, nah yang berat itu di pornografi. Nah karena saya sukanya teknologi, jadi yang orang bilang situs yang sudah diblok. Iya. Saya bisa masuk, pokoknya cari cara gimana bisa masuk gimana. Nah itu awalnya itu kecanduan sampai semester 2 kalau nggak salah. Nah kemudian ada KPR lagi datang. Nah dari situlah yang kedua mulai komitmen harus bisa, karena berpikir saya harus, karena waktu itu seingat saya dipercayakan jadi ketua pemuda. Saya pikir karena waktu itu juga sudah dapat mata kuliah pelajaran tentang kepemimpinan. Nah jadi saya berpikir, oh iya ya, saya sebagai seorang pemimpin harus bisa kasih contoh yang bagus. Nah dari situlah kalau saya berbicara tentang ayo kita hidup kudus ini, tapi toh di belakangnya saya untuk melakukan. Nah dari situlah saya berkomitmen, pokoknya harus berhenti, pokoknya harus bisa lepas itu meskipun berat. Nah, dan kalau mungkin bapak sama ibu gembala dulu saya tuh waktu mau komitmen untuk bertobat itu, wah, yang orang bilang iblis itu nggak tinggal diam ya. Iya, pasti. Jadi, saya beberapa kali kecelakaan, jadi ya kecelakaan, jatuh sampai sempat di atas keningnya jahit, jemput jemaat, kecelakaan sampai ibadah harus tunda karena masuk rumah sakit, masuk UGD. Tunda sampai harusnya ibadah mulai jam 9, tunda sampai mulai jam 12 karena saya nah saya berpikir, aduh Tuhan, ini saya sudah mulai komitmen, ini pas sementara mau jadi WL dan ini sementara jemput jemaat loh. Kok bisa kayak gitu, cuman apalagi yang kurang. Nah saya baru ingat ternyata
dulu juga saya sempat apa ya anak remaja ya, jadi cari ilmu-ilmu buat kebal, buat mikat cewek. Iya. Nah cara ini kayaknya, tapi saya bilang, saya merasa saya ambil tapi saya nggak make. Nah, bahkan ada mantra-mantra yang saya nggak ingat. Saya bilang saya udah lupa, saya nggak pakai. Nah akhirnya dari situ saya ingat itu 4 kali kalau nggak salah itu kecelakaan yang parah-parah. Iya. Terus bapak gembala bilang, wah ini kamu kayaknya belum beres. Ada yang mengikat, yang masih mengejar. Nah dari situlah papi sama mami, bapak gembala berdoa buat pelepasan. Nah dari situ udah mulai tenang dan mulai merasa hidup ini kehidupan saya ini sudah mulai ringan. Nah dari situlah mulai komitmen, pokoknya saya harus komitmen taat. Saya meminta orang untuk taat kepada firman Tuhan, tapi kalau saya nggak taat kan lucu ya. Iya. Jadi saya harus bisa, meskipun ya secara jasmani jatuh bangun. Betul. Tapi tetap berusaha. Nah dari situlah sampai sekarang saya pokoknya tetap berusaha untuk tetap konsisten Untuk berkomitmen. Ya. Tapi tentu dari kekuatan yang diberikan oleh Tuhan juga yang memampukan Om Erwin sampai pada hari ini. Ya, bukan karena kuat sendiri sih. Iya. Ada campur tangan Tuhan, campur tangan Roh Kudus. Betul. Tapi tentu Roh Kudus itu akan menguatkan jika kita meminta kan. Nah, ya. Kalau Om Erwin mungkin pada saat itu tidak berkomitmen, mungkin tidak mungkin sampai saat ini sampai kuat gitu, karena Om Erwin tahu bahwa itu adalah sebuah proses yang panjang. Tidak mungkin Om Erwin bisa melakukan itu sendiri, tapi ada hasrat yang Om Erwin ingin berikan, yaitu sebuah melakukan hidup yang benar. Terus sekarang sampai pada akhirnya tidak pernah melakukan itu lagi ya. Enggak lagi, sekarang Sudah mulai hidup baru. Dan tadi ada untuk kita semua di gereja untuk berkhotbah dengan berapi-api. Ya. Tapi Om Erwin, pernah tidak sih ada selain itu tuh? Sekarang kan berarti sudah dewasa ya, mencapai titik pemuda dewasa ya. Ada nggak hal-hal yang lain yang dirasa bahwa sebuah proses untuk menjadi lebih baik lagi, dalam tingkatan yang lebih baik lagi? Ada. Saya dulu ya proses waktu sampai sekarang itu berat karena yang sekarang orang lihat sekarang, kalau lihat yang ke belakang, kadang saya kalau bersaksi di gereja ada beberapa jemaat yang masa sih Erwin dulu kayak gini. Karena dulu termasuk saya ya. Saya dulu pemberontak, kemudian prinsip saya kalau kamu nggak hormatin saya nggak hormatin kamu. Meskipun saya kecil, meskipun saya ada, pokoknya saya maunya dihormati, maunya diperhatikan. Nah, kemudian sebelum pelayanan di gereja yang sekarang, nah itu proses yang luar biasa. Jadi harus bagaimana menjiwai seorang hamba itu. Jadi ya sekarang kan di GPDI, jadi waktu itu sebelum di sekarang GPDI yang saya latar belakang dari Protestan, kemudian masuk di karismatik, Pentakosta, dapat pola apa istilahnya di pelayanan yang kok kayak gini. Nah jadi sempat nangis. Kadang saya di motor itu senang cari helm yang tertutup, apa ya, yang ada kaca filmnya itu. Oke. Biar orang nggak bisa lihat wajahnya. Jadi berapa kali waktu masih kuliah itu
headset nangis itu kok kayak gini, udah komitmen kadang sampai kecewa sama Tuhan itu kayak gini. Bahkan dulu sebelum masuk sebelum ke Bali sih, saking kecewanya saya sampai sempat berpikir kayaknya saya nyembah Tuhan yang salah. Salah jalur nih Salah kayaknya. jalur. Karena saya melihat kok orang dia ini gak percaya Yesus tapi kok hidupnya tenang, diberkati. Saya yang taat, jadi kok kayak gini. Seperti ada dalam Kayak perahu badai ya. Iya. Kok semakin taat, kok semakin berat. Nah, berontak. Bahkan Iya. dulu waktu kuliah sempat itu mau lari dari asrama karena malam sudah ancang-ancang pakaian semua sudah lari udah dikosongin. Mau kabur nih. Kabur istilahnya. Karena wah saking beratnya Nggak kuat ya? nggak kuat. Kayak gini. Pakaian saya ingat itu kresek warna merah, kresek yang kalau dulu kita beli di pasar yang 1000 Iya. yang besar itu, masukin baju semua itu, masukin ke bawah tempat tidur, malam semua tidur, baru Mau kabur. kabur. Tapi kabur beneran. Udah seingat saya itu jam 7-an lah, sore-sore gitu, ada kakak tingkat datang dan rencana saya waktu itu nggak ada yang tahu, saya sama Tuhan aja mungkin yang tahu. Saya sudah buat rencana dan menurut saya sudah matang. Kemudian ada seorang kakak tingkat datang, duduk di tempat tidur saya, kemudian katakan, Win, apapun yang terjadi, pokoknya jangan kamu berpikir untuk menyerah, jangan berpikir untuk pulang kampung, jangan berpikir untuk kabur. Tiba-tiba nih. Saya loh, Padahal nggak ada cerita ke siapapun ya. ya saya loh, kok tahu? Tapi dalam hati saya nggak ngomong. Iya. Saya bilang enggak lah kak, enggak mati masa saya kayak gitu. Tapi dalam hati kok bisa. Dia tahu saya, pokoknya jangan begini. Terus dia berdoa, pokoknya kamu harus kuat. Kamu kebetulan kampus yang saya ini pendirinya orang Ambon, Pak Kris Marantika, dan dia bilang kamu itu dari Ambon, jangan bikin malu. Iya. Kamu harus menunjukkan kualitas bahwa orang-orang dari sana itu komitmen, bertanggung jawab. Saya berpikir iya aja. Akhirnya saya ya, minta ampun sama Tuhan, berdoa. Itu nangis-nangis juga. Akhirnya nggak jadi ya. Nggak jadi, naik ke tingkat 3 itu proses. Sempat berpikir ini kayaknya salah masuk jurusan, tapi ketika proses sampai semester 6, nah dari situ mulai paham, oh ya benar, bahwa semakin kita dekat sama Tuhan itu proses itu semakin berat. Dan waktu itu viral-viralnya lagu bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit yang biru, jalan yang lurus. Ketika mengikuti Tuhan nggak pernah janji bahwa mengikuti Tuhan jalan itu akan jalan tol, jalan yang bagus. Iya. Tuhan nggak menjanjikan bahwa ketika mengambil keputusan percaya kepada Yesus, Happy aja. happy aja. Tenang aja gitu, nggak mungkin ya. Musim hidup itu nggak selalu cerah, pasti ada badai. Yang Tuhan janjikan bahwa ketika mengikuti Tuhan akan selalu mendampingi, Tuhan selalu menyertai. Nah dari situlah saya percaya pasti bisa. Jadi setiap ada pergumulan, saya belajar untuk bisa mengambil baiknya dari itu. Kemudian ada dosen favorit saya juga, belajar konseling, kemudian mengatakan bahwa ketika ada masalah, jangan menilai masalah itu dari satu sudut pandang, tapi cobalah melihat dari dua sudut pandang yang positif dan yang negatif, dan perbandingkan itu mana yang lebih baik. Nah ketika ada masalah saya pikir ambil positif, berusaha melihat dari sudut pandang positif.
oh proses ini mungkin untuk membuat saya bisa sabar, karena dulu saya orangnya nggak sabar. Emosian, berantem ayo. Iya iya. Tajam. Karena mungkin background. Nah, kalau saya berantem nggak ini, jadi nggak kayak orang ribut ya diam-diam datang langsung tonjok bu. Nggak pakai ngomel-ngomel ya, langsung ya. Jadi kalau misalnya ada sakit hati sama ini, datang diam sapa gini langsung tonjok berantem ayo. Yang penting udah duluan. Nah nggak sabar-sabaran gitu. Saya berdoa Tuhan ayo kasih sabar. Tapi kok yang saya dapat kok bukannya sabar, malah diuji. Malah buat untuk makin emosi. Oh ya, mungkin harus bisa ambil sudut pandang positifnya. Mungkin ini ujian untuk. Nah dari situlah belajar dan sampai sekarang masih berusaha untuk apapun yang terjadi. Ya saya selalu berusaha melihat dari sudut pandang sudut pandang ya, tapi berusaha lebih dominan ke yang positif ya, untuk selalu berpositif thinking dalam setiap hambatan, dalam setiap problema ya. Tapi ngomongin nggak sabar nih Om Erwin, saya itu juga tipe orang yang nggak sabar gitu. Saya sedang bergumul untuk menjadi seorang yang lebih sabar. Karena kan ketika kita bilang bahwa kita mengasihi sesama kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, kita pun dituntut untuk mengasihi sesama kita gitu kan. Dan kasih itu salah satunya adalah sabar. Gitu. Dan saya tidak punya, hanya sedikit saja levelnya. Dan kadang itu yang menjadi problema saya ya, terlebih dalam menghadapi suatu masalah, suatu pergumulan, itu kadang nggak sabar, pengennya itu cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet. Terus kalau misalnya ada masalah dikit, sebenarnya masalah hal yang sepele, tapi karena saya nggak sabar tuh jadi masalah gede gitu. Nah ketika saya bergumul, saya bilang Tuhan kasih saya kesabaran. Yang saya dapat bukan malah kesabaran, yang saya dapat itu malah kayak ujian terus. Dan yang paling nggak masuk akal pada saat itu adalah ujian itu dari orang-orang sekeliling saya, suami saya, anak saya, mama saya. Jadi seperti itu, orang yang ada di dalam rumah, padahal mereka tahu bahwa saya berpuasa, saya mencari kesabaran itu, saya ingin Tuhan. Karena ketika kita berpuasa kan kita bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi kita menahan emosi kita. Jadi ya kadang yang nggak sabar karena ingat oh iya puasa, tapi semakin saya merasa bahwa kok semakin mereka membuat saya kayak menguji gitu kan. Terus saya ngomong sama suami saya kan, kamu tuh tahu loh bahwa saya itu sedang berdoa untuk mencari diberikan kesabaran, tapi kok kamu terus nguji-nguji saya. Dan jawabannya dia simpel aja, iya berarti kamu memang harus taklukkan ujian itu. Kalau kamu ingin mendapat sebuah nilai bagus dari arti sebuah kesabaran, ya kamu harus melewati ujian-ujian itu, proses-proses itu. Terus saya kan kadang marah, berarti dia secara sengaja bikin saya marah. Tapi pada akhirnya pun saya tahu bahwa ternyata ketika kita minta sesuatu, ya proses itu memang harus tetap berjalan, tidak semudah itu. Bagaimana kita diberikan kesabaran kalau tidak ada sebuah ujian yang membuat kita diharuskan untuk bersabar. Iya, dan tadi Om Erwin bilang minta sama ya, minta kesabaran. Minta kesabaran, malah kok malah makin bikin emosi. Benar. Hal yang sama juga. Iya. Nah, dan itu juga saya selalu ingat waktu itu Ibu Gembala khotbah tentang kesabaran juga, tentang ujian. Yang membekas itu Ibu itu bilang kalau kita nggak selesai dalam proses ini, kita nggak akan dapat proses, maksudnya proses ini nggak akan selesai, nggak akan beres, akan terus sampai dimana kita bisa melewati itu. Nah baru proses itu bisa kita lewati. Kalau kita nggak bisa menaklukkan proses itu, kita tetap kok kayak gini terus. Nah ya kita tetap di situ, jadi nggak bisa naik level. Belum lolos ya. Ya meskipun berat ya. Iya.
Sama ketika dulu waktu kita sekolah atau kuliah, kita ada di mata pelajaran itu, kalau kita belum dapat hasil yang bagus, ya kita akan terus di situ ya. nggak mungkin kita bisa mengajukan ke level yang lebih atau mata pelajaran yang lain karena belum bisa nih gitu. Betul. Oke, tapi Om Erwin sekarang udah bersabar ya. Sekarang udah bisa. Jadi kalau misalnya emosi mending diam. Jadi saya orangnya gitu. Ya. Jadi meskipun kadang tanpa sadar mengekspresikan. Jadi kadang kalau ada sesuatu yang saya lihat yang membuat saya ini kok masa nggak bisa, membuat saya nggak sabar, saya mending diam. Pokoknya mending diam terus cuek. Makanya cuek apa ya, bukan cuek nggak mau bodo amat, bukan. Jadi oke, diam aja. Pokoknya Ya sudahlah gitu ya. ya harus diam, pokoknya tenang, nggak boleh Nggak tapi boleh ya kepancing. kadang emosi, kadang orang buat bikin sesuatu yang emosi, kamu aja kayak gini aja kan bisa, langsung kayak keingat, oh iya ya. Harus sabar. Akhirnya dengan begitu ada rasa bersalah, oh iya dia tersinggung nggak ya. Akhirnya mulai senyum, atau kadang secara pribadi minta maaf ya tadi kayak gini. Jadi kita masih berusaha sih untuk bisa sabar. Iya, karena tetap sisi sensitifnya Om Erwin masih ada Masih. gitu ya. Oke. Kiranya kesaksian ini bisa memberkati kita semua, termasuk saya, untuk lebih berjuang lagi, tetap sabar dan sabar. Ketika Om Erwin sudah bisa melalui itu, sudah naik level, inilah saya diingatkan juga untuk bagaimana saya tetap harus bersabar, karena jujur saya bukan orang yang terlalu sabar ya. Oke, terima kasih Om Erwin untuk sharingnya, kesaksian yang sangat luar biasa. Kita melihat sisi lain dari seorang Om Erwin ini, yang dimana ternyata sangat berbanding terbalik dengan masa lalu dan masa sekarang. Tuhan bisa membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin ya, padahal dulu tidak ada harapan menjadi orang yang baik karena tidak tahu arti kebenaran, bukan? Ya. Bahkan kalau orang-orang yang kenal saya di Bali, ketika saya menceritakan kehidupan saya yang lama, mereka nggak percaya. Nah, sebaliknya orang-orang yang dulu melihat saya ketika saya bilang saya sekolah di sekolah Alkitab, sekarang sudah gini nggak merokok, apa yang mereka katakan? Mereka katakan bahwa ini kayaknya dunia udah mulai game over ini, karena Erwin udah mulai bertobat. Mereka nggak percaya. Bahkan waktu pulang ke sana, mereka nggak percaya. Ya, itulah segala sesuatu yang orang lihat nggak mungkin, tapi kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, tetap berkomitmen, semua yang tidak mungkin bisa mungkin. Dan itu semua saya percaya juga karena kasih karunia Tuhan ya. Tuhan bisa memilih siapapun dari seluruh manusia di rupa bumi ini. Tuhan bisa memakai siapapun, seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya, setidak ada harapannya, tapi Tuhan bisa memakai orang itu untuk menjadi alatnya. Salah satunya adalah Om Erwin. Oke, terima kasih Om Erwin. Boleh kita sama-sama menutup di dalam doa. Kami sangat bersyukur di kesempatan hari ini kami dapat sharing, berbagi kesaksian bagaimana Tuhan sudah menolong, sehingga kami bisa memahami besar anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak sia-sia menyalahgunakan anugerah yang sudah Tuhan berikan. Kami berkomitmen untuk tetap taat, untuk hidup lebih taat kepada firman Tuhan. Kiranya kesaksian yang sudah kami berbagi ini bisa memberkati semua orang, sehingga mereka lebih taat untuk berkomitmen dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih, kami bersyukur
Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Om Erwin. Ya.